원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek bahasa Indonesia yang berjudul Panji Semirang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Florena Dardanadif dari absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Mola Stefani dari absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Puspasari Keisha dari kelas 101 absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyad Rizdi Harsyahalam, absen nomor 5. Ada struktur yang diawali dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada kemustahilan, yang kedua ada anonimus, yang ketiga kesaktian, yang keempat istana sentris, dan yang kelima arkais. Adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu yang pertama moral, perbuatan buruk akan selalu berakhir dengan hasil yang setimpal alias menyedihkan, sedangkan perbuatan baik akan berakhir dengan kebahagiaan. Yang kedua yaitu adalah agama, jodoh adalah cerminan diri sendiri, terbukti dari Chandra Kirana yang bersanding dengan Raja Inu yang baik hati, sedangkan Galuh Wajeng berjodoh dengan putra Raja Gagelang yang juga kasar dan ceroboh. Ketiga, budaya perjodohan yang masih berlaku terlihat dari kisah asmara Raja Inu dan Chandra Kirana yang berawal dari perjodohan. Dan yang terakhir yaitu adalah nilai sosial, kesetiaan para pengiring untuk selalu berada di samping dan membantu Chandra Kirana. Dahulu kala di sebuah timur Pulau Jawa, berdirilah 3 kerajaan yang hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Kerajaan Daha yang mansur, Kauripan yang sejahtera, dan kerajaan Gagelang yang makmur. Raja Daha memiliki 2 putri yang cantik jelita, Galuh Chandra Kirana yang baik hati, dan Galuh Ajeng yang selalu iri hati. Sementara Raja Kauripan memiliki seorang putra mahkota yang tampan dan gagah bernama Raden Inu Kertapati. Kedua raja ini pun telah lama ingin menjaga ikatan mereka, yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana. Namun di balik niat yang mulia itu selalu ada kejahatan yang berniat merusak dan menghancurkan. Rombongan dari kerajaan Kahuripan lewat di dalam hutan Asmarantaka. Betapa kagetnya mereka karena dicegat oleh seorang perampok. Namun prajurit dari rombongan tersebut seakan-akan menantang si perampok. Tiba-tiba muncul para budak dari perampok tersebut, lalu mereka bertempur saat itu juga. Tidak lama kemudian, seorang ketua perampok itu menanyakan asal mereka dan kemana mereka akan pergi. Tak lama kemudian, salah satu prajurit dari rombongan tersebut memberitahu bahwa mereka dari kerajaan Kahuripan menuju kerajaan Daha karena diutus untuk membawakan benda-benda berharga sebagai tanda pernikahan putra mahkota dan Galuh Chandra Kirana. Alangkah terkejutnya perampok tersebut. Lalu ia menyuruh prajurit tersebut untuk kembali. Namun barang mereka ditahan dan akan dikembalikan jika Raden Inu Kertapati yang mengambilnya langsung. Prajurit yang tidak kembali diberikan tempat istirahat yaitu di kerajaan milik Panji Semirang dan diobati lalu diberi makan. Lalu seorang prajurit akhirnya sampai di istana Kahuripan dan memberitahu bahwa Raden Inu Kertapati sedang ditunggu untuk mengambil barang-barang berharga di kerajaan Asmarantaka yang akan diberikan kepada kerajaan Doha. Tibalah rombongan Raden Inu Kertapati di kerajaan Asmarantaka. Alangkah terkejutnya bahwa ternyata pada tawanan yang dirampok oleh Panji Semirang diajak bergabung menjadi rakyat kerajaan Asmarantaka. Dan mereka hidup dengan tentram. Namun Raden Inu Kertapati tidak mempercayainya, karena ia hanya menganggap bahwa kerajaan Asmarantaka hanyalah sebuah perampok yang suka merampok siapapun yang lewat di hutan Asmarantaka. Tidak lama kemudian, rombongan Raden Inu Kertapati dihalangi oleh seorang perampok. Mereka akhirnya bertempur sampai akhirnya Panji Semirang pun datang. Di kerajaan Asmarantaka, Raden Inu Kertapati diajak keliling melihat kerajaan Asmarantaka yang indah karena berada di tengah hutan, dengan rakyatnya yang hidup berkecukupan dan tentram.
Lalu Raden Inu Kertapati dan para rombongan melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan Doha. Galuh Chandra Kirana, anakku tersayang, kenapa kau tidak memberitahu saja ke Raden Inu bahwa kau adalah calon istrinya yang selama ini dicari-cari? Tidak, Ibu Mahadewi. Aku bukanlah Galuh Chandra Kirana dari kerajaan. Aku takut kalau dia tahu. Dia tidak akan menerimaku lagi. Tidak ada untungnya bagi kerajaan Kauripan mempunyai permaisuri yang dibuang seperti aku. Kamu tidak pernah dibuang dari kerajaan Daha, sayangku. Kamu tahu itu kan? Dan kamu masih sangat mencintai Raden Inu Kertapati. Kamu selalu mencintainya. Sejak kecil, kami berdua sudah dekat. Karena kedua ayah kami, yaitu Raja Daha dan Kauripan, sangat bersahabat. Kami sudah lama memiliki ketertarikan satu sama lain. Namun, aku tidak menyadari kalau ternyata kebahagiaan kami membangkitkan kedengkian diri di adikku, Galuh Ajeng. Dan ibunya yaitu Dewi Liku akan melakukan segala cara untuk merenggut kebahagiaan dan masa depanku. Malam itu, Dewi Liku menyuruhku untuk membawa minuman spesial untuk ibu kandungku. Tanpa menaruh curiga, aku pun menuangi keinginannya. Setelah ibunda permaisuri menyeruput minuman yang kubawa, tiba-tiba saja permaisuri jatuh, tak sadarkan diri, dan dia terbunuh selama-lamanya. Galuh, tidak ada gunanya menyesali peristiwa yang telah lalu. Kamu sudah berhasil melewati beberapa cobaan terberat, dan kamu telah lahir kembali menjadi seorang putri yang jauh lebih kuat dan pemberani. Kamu mencintainya, dan dia mencintai kamu. Itu tidak akan pernah berubah. Kejarlah dia, sayangku. Tidak, Ibu. Semuanya sudah terlambat. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya aku dan rombongan tiba di kerajaan Daha. Kami disambut gembira oleh Raja Daha dan Dewi Liku. Setelah menyampaikan maksud dan tujuanku datang ke Daha, Raja dengan menyesal mengatakan kalau Galuh Chandra Kirana sudah lama meninggalkan kerajaan Daha dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Raden Inu Kertapati, karena perikatan janji antara Daha dan Kauripan, maka harus tetap ada pernikahan antara dua kerajaan ini. Namun, kamu tidak lagi dinikahkan oleh Galuh Chandra Kirana, namun dinikahkan oleh adiknya, Galuh Ajeng. Ampunilah aku. Jika aku menolak, aku akan menyakiti hati baginda Raja Daha. Dan perlakuan yang dulu pernah kau terima tidak akan lagi harmonis seperti dulu. Baginda Raja, aku akan menikahi Galuh Ajeng dan menjadikannya permaisuri hamba. Wahai rakyat Daha dan juga tamuku dari Kauripan, malam ini juga akan dilangsungkan pernikahan antara Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng. Mari kita siapkan pesta yang megah. Mohon ampun Galuh Chandra Kirana, aku tidak dapat memenuhi janjiku. Namun pada saat pernikahan itu, pada saat pengucapan janji suci, terjadilah sebuah tragedi kebakaran di istana karena sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Suasana kerajaan menjadi kacau, dan akhirnya pernikahan dibatalkan. Raja Daha mempertimbangkan kembali pernikahannya. Dia merasa dewa tak menyisipkan rencananya. Atas izin raja, Raden Inu dan para pengawalnya menggunakan kesempatan itu untuk pergi dari Daha. Di tengah perjalanan, perasaanku bergejolak. Aku menyadari bahwa Panji Semirang adalah Galuh Chandra Kirana yang menyamar. Aku yakin dengan perasaanku. Akhirnya, aku dan para pengawal telah sampai di hutan Asmarakanda. 2 hari 2 malam berkuda. Dan akhirnya, kami sampai di hutan Asmarakanda. Akan tetapi, harapanku tak terwujud. Dia sudah meninggalkan kerajaan ini selamanya karena dia mengetahui kalau Raden Inu menikah dengan Galuh Ajeng. Perasaanku hancur berantakan. Cinta bersatu kami ini kembali terpisahkan lagi. Galuh Chandra Kirana. Aku ingin meninggalkan kehidupan yang selama ini meninggalkanku. Cinta sejatiku telah menikah dengan wanita lain. Dengan ditemani para pengawal setiaku, aku pun berkelana untuk melupakan Raden Inu Kertapati. Aku menyamar sebagai pembaca puisi bernama Wargo Asmoro, sementara para pengikutku menjadi pemain gambus dan teater.
Aku berlatih bertahun-tahun supaya penyamaranku meyakinkan dan tidak ada orang dari Daha maupun Kauripan yang dapat mengenaliku. Rombongan kesenian kami banyak permintaan untuk tampil di pedesaan maupun di acara kerajaan. Setelah 3 tahun perjalanan panjang, kami mendapat undangan dari kerajaan Gagelang untuk membuat pertunjukan di istananya. Setelah 3 tahun mencari Galuh Chandra Kirana dengan tanpa hasil, akhirnya rombonganku singgah di Gagelang. Pamanku, Raja Gagelang, mengadakan pesta yang meriah untuk menyambut kedatanganku di kerajaannya. Musisi dan penari memenuhi istana, namun segala kemeriahan yang ada di istana ini tidak bisa mengalihkan rasa rinduku pada Galuh Chandra Kirana. Wahai Raden Inu Kertapati dan juga para tamu dari Kauripan, terimalah persembahan kepada kalian sebuah kesenian yang indah dari Wargo Asmur. Siapa seniman ini? Wajahnya tak asing. Dia membacakan puisi dengan indah dengan cerita putra Kauripan dan putri Daha yang dijodohkan dari kecil, namun terpisahkan oleh takdir. Sama seperti kisah hidupku dengan Galuh Chandra Kirana. Tidak. Pasti dia mengenaliku. Berhenti. Tunggu. Berhenti. Aku mohon berhenti. Tunggu Chandra Kirana. Tunggu. Kau Chandra Kirana. Aku tahu itu kamu, kekasihku. Tetap aku, Galuh Chandra Kirana. Lalu Chandra Kirana sudah tidak ada. Dia mati bertempatan dengan menikahnya Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng. Tidak ada pernikahan yang terjadi di antara mereka. Dewata telah menggagalkannya karena sang Dewata tahu Raden Inu Kertapati adalah jodoh Galuh Chandra Kirana. Apakah Dewa membiarkan dia sebaik ini untuk membiarkan kita bersama lagi? Akhirnya kedua insan ini disatukan dalam pernikahan yang harusnya sudah terlaksana sejak lama. Raden Inu Kertapati dari Kauripan dan Galuh Chandra Kirana dari Daha. Dan 3 raja bersahabat menjadi saksi pernikahan mereka. Pernikahan yang akan membawa kemakmuran dalam negara. Pernikahan yang melegenda, sebuah legenda perjuangan cinta sejati. Legenda Panji Semirang.